Nama beliau adalah Abu Amr bin Amir bin Jaz'i bin Malik Al-Qarni Al-Muraddi Al-Yamani, atau yang kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Beliau dilahirkan di Yaman saat peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ia seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in sekaligus teladan yang sangat zuhud. Sehingga sampai saat ini Uwais Al-Qarni dikenal sebagai hamba yang tak dikenal di dunia, tapi sangat terkenal di langit. Uwais Al-Qarni tidak memiliki saudara satupun. Yang ia miliki hanyalah seorang ibu yang sudah tua renta, buta, dan lemah. Bahkan Uwais Al-Qarni sendiri juga mendapat ujian, yakni sebuah penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Meskipun keadaan yang seperti itu, Uwais Al-Qarni tetap tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dengan berbagai pujian di depan para sahabat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai di antara makhluknya para sahabat yang tersembunyi atau tidak terkenal dan taat. Rambut mereka kusut, wajah mereka penuh debu, dan perut mereka kosong kecuali dari makanan yang halal. Mereka adalah orang-orang yang apabila meminta izin kepada para penguasa tidak akan diizinkan. Apabila melamar wanita-wanita kaya, tidak akan dinikahkan. Apabila tidak hadir, tidak akan dicari-cari. Apabila hadir, tidak akan dipanggil. Apabila mereka muncul, maka kemunculannya itu tidak akan membuat senang. Apabila sakit, tidak dijenguk. Dan apabila meninggal dunia, tidak pula disaksikan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah salah satu di antara mereka itu?" Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah Uwais Al-Qarni." Sahabat bertanya lagi, "Siapakah Uwais Al-Qarni ya Rasulullah?" Baginda Rasulullah bersabda, "Dia adalah seorang laki-laki yang bermata biru, berambut pirang, dadanya bidang, perawakannya sedang, dan kulitnya sawo matang. Dia senantiasa menundukkan pandangannya, menaruh dagunya di tempat sujud, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sambil membaca Al-Quran, lalu menangisi dirinya sendiri. Dia mengenakan pakaian dan mantel dari kain wol, tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, namun sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia pasti melaksanakannya dengan benar. Di bawah bahu sebelah kirinya ada bintik putih. Pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada hamba-hamba Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Namun kepada Uwais Al-Qarni dikatakan berbeda. Berhentilah wahai Uwais dan berikanlah syafaat. Lalu dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang jumlahnya sama dengan suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Kata baginda Rasulullah lagi, "Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua bertemu dengannya, maka mintalah dia supaya memohonkan ampunan bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua." Dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menunjukkan bahwa Uwais Al-Qarni memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan.
sampai-sampai doanya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang membuatnya menjadi mulia seperti itu? Ya, hal itu disebabkan karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Ini ada salah satu kisah yang paling terkenal, adalah saat Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Jadi begini ceritanya. Dahulu Uwais Al-Qarni hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu dia turuti. Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yaitu pergi haji. Pada zaman dulu, kalau mau pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun-gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu Uwais sangat kebingungan. Di satu sisi ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun di sisi lain dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais Al-Qarni terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya ia menemukan satu cara yang sangat nekat. Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga waktu itu banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi tahukah kenapa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu dilakukannya sebagai bentuk latihan agar kuat menggendong ibunya nanti ke Mekah. Masya Allah, subhanallah. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah waktunya musim haji. Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Subhanallah, perjalanan yang sangat sulit ia tempuh demi baktinya pada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga," kata Uwais. "Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Allah memberikan karunia-Nya kepada Uwais, kesembuhan pada penyakit sopak atau belangnya. Hanya tertinggal bulatan putih pada tengkuknya, ada yang mengatakan pada telapak tangannya. Hal itu sebagai tanda agar Uwais mudah dikenali, sesuai sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, bahwa nanti mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bulat putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah yang tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di antara para penghuni langit. Karena apa? Karena dia memuliakan ibunya. Sahabat Majelis Ar-Raihan rahimakumullah, jika kalian ingin mulia, berderajat yang tinggi dunia dan akhirat, maka muliakan kedua orang tua kalian. Jika kalian ingin rizki dan kedudukan kalian seperti para raja, maka jadikan kedua orang tua kalian sebagai raja.
Bagi yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, datangi dan hampiri mereka, minta doa restunya mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian atau bersafar, dan doa orang tua kepada anaknya. Hampiri mereka, datangi mereka, cari ridhonya, karena ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bagi sahabat yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, jangan berhenti berdoa, bersedekah, berbuat kebaikan, karena pahala itu semua akan otomatis sampai kepada kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ampuni segala dosa kesalahan khilaf kedua orang tuaku. Sayangi kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sedari aku kecil.